Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita jadikan Alkitab kita menjadi pedoman di dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 18 Maret. Sebelum kita lanjut, saya undang kita mari berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru bagi kami. Kami bersyukur ada berkat Tuhan bagi kami, ada renungan yang baru bagi kami hari ini. Kiranya memberkati setiap kami. Roh Kudus yang memimpin firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Tema kita pagi hari ini, mempercayakan hidup kepada Allah. Mempercayakan hidup kepada Allah. Saya baca Ulangan pasal yang ke-31 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dalam renungan kita pagi hari ini, atas perintah Allah, Yosua akan menggantikan Musa. Yosua akan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Kita melihat bahwa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan bagi orang Israel untuk mereka memilikinya. Tetapi kita melihat Tuhan tidak mengizinkan Musa sampai kepada tanah perjanjian itu, melainkan hanya sampai sudah mendekat begitu ya. Dan Tuhan hanya mengizinkan Musa untuk melihat tanah perjanjian itu naik ke Gunung Nebo. Dan Musa melihat dari sana tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu. Israel itu sudah diambang tanah perjanjian itu sebetulnya. Kita melihat Musa dengan setia memimpin bangsa itu, tetapi Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki negeri itu. Tetapi sekarang bangsa ini menghadapi masalah baru. Ketika sudah sampai di ambang pintu tanah perjanjian itu, mereka menghadapi masalah baru, yaitu Israel ini tidak memiliki pasukan yang terlatih untuk berperang, untuk merebut tanah yang dijanjikan itu. Jadi tanah yang dijanjikan Tuhan itu tidak diberikan secara mudah begitu. Tetapi bangsa ini harus berperang. Mereka harus berjuang melawan manusia-manusia raksasa. Dan masalah yang mereka hadapi adalah bahwa bangsa Israel ini tidak memiliki prajurit, tidak memiliki pasukan yang terlatih untuk berperang. Sementara bangsa yang mereka hadapi adalah orang-orang raksasa, orang-orang yang kuat secara jasmani. Dan juga yang kedua, Musa yang selama ini sudah memimpin mereka, tidak diizinkan Tuhan memimpin mereka sampai ke tanah Kanaan. Dan Yosua yang akan menggantikan Musa. Walaupun Yosua ini sudah banyak belajar juga dari Musa, karena Yosua ini adalah abdi Musa. Tetapi Yosua juga sudah tua, sudah tidak semuda dulu. Mereka menghadapi masalah baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga diperhadapkan dengan masalah-masalah seperti ini. Kita sudah banyak berjuang dan kita tinggal meraih begitu ya, sudah di depan mata.
tetapi juga kita tidak punya pilihan, kita tidak punya kesanggupan untuk meraihnya. Inilah yang dihadapi oleh bangsa itu. Mereka tidak ada pilihan selain mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Tapi saudaraku, firman Tuhan mengatakan ketika bangsa itu mempercayakan hidup mereka kepada Allah, ketika Joshua, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, janji firman Tuhan dikatakan di sini, Dia sendiri, Allah sendiri akan berjalan di depanmu. Allah sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan dikatakan jangan takut dan jangan patah hati. Amin. Musa tidak mewariskan prajurit atau harta kepada Joshua sebagai penggantinya. Tetapi apa yang dipersiapkan oleh Musa kepada penggantinya, yaitu ketergantungan kepada Allah. Ketergantungan kepada Allah. Dan inilah kekuatan orang beriman. Ketergantungan kita kepada Allah. Dan mari kita terus bergantung kepada Allah. Amin. Inilah kekuatan kita. Inilah iman kita. Inilah yang diajarkan oleh Musa kepada penggantinya, yaitu Joshua, dan juga mengajarkan kepada bangsa itu. Mari kita bergantung kepada Allah. Yang kedua, mari kita meyakini akan kasih setia Allah. Jangan ragukan kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita jangan meragukan. Walaupun terkadang pikiran kita dibawa oleh perasaan kita menjadi ragu, tapi kita mari terus belajar dan belajar meyakini akan kasih setia Allah bagi kita. Amin. Mari kita terus meyakininya. Dan yang terakhir saudara, mari kita terus menerus membangun hubungan dengan Allah. Mari kita terus membangun hubungan yang indah, terus menerus bersama dengan Allah. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, maka kemenangan akan menjadi milik kita. Maka kemenangan akan menjadi milik bangsa itu. Sangat mudah bagi Allah untuk menolong mereka. Sangat mudah bagi Allah untuk menolong kita. Tetapi adakah kita terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan? Adakah kita terus membangun hubungan yang indah, yang intim bersama dengan Tuhan kita? Nah, mari kita belajar dari renungan kita pagi hari ini bahwa bangsa ini tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan selain mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Mempercayakan diri mereka kepada Allah yang hidup. Dan kiranya ini menjadi juga pilihan kita mempercayakan hidup kepada Allah. Dan kita percaya orang yang mempercayakan hidup kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah dipermalukan, melainkan beroleh sukacita, melainkan boleh bermegah oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Renungan singkat yang boleh kami dengar, kiranya menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, untuk kami boleh mempercayakan hidup kami kepada Allah yang hidup. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Firman yang memberkati kita.